Di jantung kota kecil Yogyakarta, di mana udara dingin selalu menyapa dan suara azan bersahutan dengan denting gamelan dari jauh, hiduplah tiga sahabat yang kisahnya akan menjadi sebuah drama romansa penuh liku. Laras, seorang desainer grafis yang teliti dan kaku, selalu memegang teguh logika di atas perasaan. Rio, seorang penulis lepas yang cenderung melankolis, seringkali tenggelam dalam dunia hayalannya sendiri. Dan Rina, si mak comblang paling gigih yang percaya bahwa setiap orang memiliki belahan jiwa yang terpisah, dan ia ditakdirkan untuk menyatukan mereka. Rina adalah tipikal sahabat yang tak pernah menyerah. Ia telah berhasil menjodohkan dua pasangan lain dan kini mengincar Laras dan Rio. Kalian itu sama-sama suka ngopi di tempat sepi, sama-sama suka ngoleksi buku-buku lama. Percaya deh, kalian bakal klop banget, katanya waktu itu. Laras hanya menanggapi dengan skeptis, sementara Rio hanya tersenyum tipis. Awalnya ide itu terasa konyol. Laras yang terstruktur dan Rio yang berantakan, bagaimana bisa mereka bersatu? Namun Rina dengan segala kegigihannya, mengatur kencan buta yang canggung di sebuah kafe tua di dekat Malioboro. Malam itu, di bawah temaram lampu buhlam, Laras datang dengan hati yang campur aduk. Ia menemukan Rio sudah duduk di pojok, sibuk membaca buku. Rio yang pendiam ternyata memiliki pemikiran yang mendalam. Dan Laras yang kaku ternyata bisa tertawarnya saat Rio menceritakan lelucon-lelucon garingnya. Mereka berbicara hingga kafe tutup, dan mereka menemukan banyak kesamaan yang tidak pernah mereka duga. Rina, si mak comblang tersenyum bangga di kejauhan. Misinya, untuk sementara, berhasil. Hubungan Laras dan Rio tumbuh dengan cepat, bagaikan bunga yang disirami dengan tulus. Mereka menjadi pasangan yang unik. Laras dengan kalender digitalnya yang penuh jadwal, dan Rio yang seringkali lupa waktu saat menulis. Laras yang pragmatis selalu mengingatkan Rio untuk membayar tagihan listrik, sementara Rio yang romantis seringkali meninggalkan catatan kecil yang puitis di meja kerja Laras. Mereka saling melengkapi, menutupi kelemahan satu sama lain, dan Rina merasa seperti Dewi Cinta yang sukses. Namun beberapa bulan kemudian, awan gelap mulai menyelimuti hubungan mereka. Rio mendapatkan tawaran untuk menulis di sebuah penerbit besar di Jakarta. Ia harus pindah dalam waktu dekat. Kabar itu membuat Laras panik. Laras yang terbiasa dengan rutinitas dan kedekatan merasa terancam dengan jarak. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi dari hal-hal sepele hingga masalah-masalah besar. Laras merasa Rio tidak lagi memprioritaskannya. Rio di sisi lain merasa Laras tidak mendukung impiannya. Puncaknya, Rio mengirim sebuah pesan singkat yang dingin. Sepertinya kita tidak bisa lagi bersama, Lar. Kita terlalu berbeda. Laras membaca pesan itu dengan napas berat. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hubungan yang dibangun dengan susah payah kini berakhir begitu saja. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi Rina. "Rin, kayaknya lo gagal jadi mak comblang," katanya dengan suara bergetar. Di seberang telepon, Rina langsung panik. "Hah? Gagal gimana?" "Gak, kalian gak boleh putus. Tunggu, lo ada di mana?" Dengan kecepatan super, Rina datang ke apartemen Laras membawa sekantong besar es krim dan tisu. "Lo cerita dari awal," perintahnya. Laras pun menceritakan semuanya, dari pertengkaran kecil hingga pesan terakhir dari Rio. Rina mendengarkan dengan serius. Ia tahu ada kesalahpahaman besar yang terjadi. Ia yakin Rio tidak benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Dengan tekad membara, Rina mengambil ponsel Laras dan mengetik pesan ke Rio, berpura-pura menjadi Laras. "Nanti malam ketemu di kafe tempat kita pertama kali ketemu ya." Rio membalas dengan singkat, "Oke." Malam itu, di kafe yang sama, Laras datang dengan hati yang campur aduk. Ia melihat Rio sudah duduk di pojok, menatap keluar jendela. Suasana canggung menyelimuti mereka berdua. Laras, yang biasanya tenang, kini dipenuhi dengan amarah dan kesedihan. Ia memutuskan untuk menjadi pihak yang memulai. "Jadi, kenapa kamu ajak aku ketemu?" Rio mengerutkan dahi. "Aku?
Aku pikir kamu yang ajak. Kamu yang kirim pesan itu kan? Enggak, aku nggak kirim pesan itu. Tiba-tiba suara Rina terdengar dari balik meja. Tuh kan, kalian berdua sama-sama salah paham. Laras dan Rio terkejut melihat Rina duduk di meja sebelah dengan senyum penuh kemenangan. Rio, Laras itu cuma butuh kamu dengerin dia. Dia kangen. Dia cuma butuh kamu ada buat dia, kata Rina. Laras, Rio itu bukannya nggak peduli. Dia sibuk banget dan dia stres karena dia pikir kamu marah sama dia. Rina menceritakan semua hal yang ia ketahui dari masing-masing pihak. Bagaimana Rio sebenarnya sangat merindukan Laras, tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Bagaimana Laras sebenarnya sangat khawatir dengan Rio, tetapi terlalu takut untuk menyatakannya. Rina juga menceritakan bagaimana ia memata-matai mereka selama ini, dari obrolan mereka di telepon hingga pesan-pesan singkat. Laras dan Rio terkejut, sekaligus geli. Mereka sadar masalah mereka sebenarnya hanyalah miskomunikasi. Mendengar penjelasan Rina, Laras dan Rio saling menatap. Ada senyum tipis di wajah mereka. Mereka sadar masalah mereka sebenarnya hanyalah miskomunikasi. Mereka berjanji untuk lebih terbuka dan jujur, tidak lagi membiarkan jarak dan kesibukan merusak hubungan mereka. Dan di kejauhan, Rina tersenyum puas merasa tugasnya sebagai mak comblang telah selesai. Untuk sementara. Cerita ini berlanjut dengan Laras dan Rio yang kini menjalin hubungan jarak jauh. Mereka tidak lagi membiarkan jarak merusak hubungan mereka. Mereka berkomunikasi setiap hari, saling mendukung impian masing-masing, dan membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tengah perbedaan, jarak dan miskomunikasi. Rina, si mak comblang kini menjadi saksi bisu dari kisah cinta mereka, dan ia selalu bangga dengan karyanya.